Sahabat-sahabat yang baru mendengarkan channel Aka, tolong jangan baperan atau panas sahabat-sahabat Aka, sebab ini hanya sebuah analisa sahabat-sahabat Aka. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Ini kita mau membahas tentang saksi Danu sahabat-sahabat Aka. Memang kalau membicarakan saksi Danu ini bagi Aka sih kena dapat isu lah juga di belakang layar dan melihat juga ucapan dia di depan layar gitu kan sahabat-sahabat Aka. Memang sangat menarik sahabat-sahabat Aka. Jadi ya kita jangan membahas ucapan dia yang di belakang layar lah kan. Walaupun mestinya sangat menarik gitu, tetapi kita lebih menarik sebenarnya kita ingin mencoba ucapan dia di publik ini atau di depan layar ini, kita mencoba memahaminya sahabat-sahabat Aka. Yang tahu persis ucapan dia tentunya ya Danu itu sendiri, tetapi karena dia berucap di publik, kita ingin coba memahaminya dari segi karena kita membahas kasus Rajapati Subang, tentunya kita akan memahami pembahasan kasus Rajapati Subang ini. Mari kita coba memahami dua potongan video. Pertama ini kita bahas dulu tentang ucapan ini, lalu nanti kita potongan video kedua penutupnya sahabat-sahabat Aka. Mari kita dengarkan dahulu. Soal diperalat gitu. Jadi diperalat itu dia kesana sini dan juga dia tidak memikirkan apa yang telah terjadi oleh dirinya gitu kan. Nah terus ini mah benar-benar real ini ya. Ya oke. Nah terus pada saat ini mah satu kejadian dia itu misalkan kecelakaan. Pelaku tabrak lari pasangan sejoli Handi Saputra dan Salsabila di Nagrek, Jawa Barat ditangkap polisi. Saat ini seluruh pelaku diperiksa di Mapolresta Bandung. Dakwa Kolonel Infantri Priyanto menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa. Sahabat-sahabat Aka, kalau Danu tadi berbicara potongan video mengatakan real, nyata tentang kecelakaan, kan? Ya Aka juga berbicara real, nyata. Ini malah sudah kasus Kolonel Priyanto ini sudah dihukum seumur hidup sudah. Lalu mari kita mencoba mengekspresikan, menggambarkan. Begitu. Di Nagrek itu bahkan mereka tidak punya niat untuk menabrak, kan begitu. Bagaimana dengan kasus Rajapati nanti Subang ini? Nanti kita bahas, ini bahas dulu sedikit. Jadi Kolonel Priyanto dan anak buah dia gitu, berarti sama saja kan, berarti ada bos dan ada cupu. Kalau di sipilnya kan berarti ada bos dan anak buah, ada karyawan di kasus tabrakan ini. Jadi di sini anak buahnya juga menyarankan, atau cupu karyawannya ini, dua orang ini menyarankan kepada Kolonel Priyanto untuk dibawa setelah ditabrak itu bawa ke puskesmas. Tetapi yang namanya bos ini nggak mau, mungkin takut dan sebagainya karena sudah ada kecelakaan. Nah, ternyata ya dibawa ke sana kemari, begitu lama korban di tangan mereka gitu. Bahkan mutar-mutar terakhir mereka buang. Kan seperti itu sahabat-sahabat Aka. Apa hasilnya? Ya ternyata kita dengarkan Kolonel Priyanto dihukum seumur hidup. Itu duduk permasalahannya. Bagaimana dengan kasus Rajapati Subang? Ini yang agak sering katakan itu. Bisa saja sahabat-sahabat Aka, pelaku itu datang malam itu memang tidak untuk merencanakan Rajapati terhadap Ibu Tuti dan Amel. Sebab pelaku ini tahu, kan begitu. Di rumah itu pasti ada dua wanita. Tentunya pelaku itu tidak mungkin sahabat-sahabat Aka melakukan Rajapati dengan jarak yang berbeda. Terus menguasai TKP begitu lama. Kan begitu. Jadi sebenarnya kalau peristiwa Kolonel Priyanto itu lihat, mereka bawa ke sana kemari, dibuang untuk menghilangkan jejak. Ya kita tidak tertutup kemungkinan juga kasus Rajapati ini dibawa ke dalam bagasi mobil itu, ya mereka mau buang. Cuma kesiangan. Mereka ini kecelakaan ingin menghilangkan jejak. Itu juga di kasus
Kolonel Priyanto ini jarak kematian antara satu dengan yang satu yang lain berbeda. Ya begitu juga dengan kasus Ibu Tuti dan Amel, jarak kematian berbeda. Jadi sahabat-sahabat AK, apa dikatakan Danu itu kecelakaan begitu gini? Apakah dia berbicara curhat tentang kasus Rajapati Subang? Ya kita nggak tahu kan. Yang tahu itu Danu. Cuman kalau Danu itu berbicara misalnya kecelakaan atas suatu kasus Rajapati Subang, ya akan kasih gambaran kecelakaan ini di Nagrek, kasus Rajapati Subang ini dikatakan diduga pelaku lebih dari satu orang. Sama dengan Kolonel Priyanto ini, pelakunya juga lebih dari satu orang. Kan ini duduk aja. Jadi ya kita berterima kasih juga kepada keterangan saksi Danu ini. Jadi kita bisa berpikir, wah, apakah ini Danu berbicara kecelakaan mana ini? Kolonel Priyanto atau yang mana? Nah, kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya kita berharap ini kalau kasus Rajapati Subang ini udah aja hukum mati aja ini. Nggak ada lagi harapan. Kita udah meresahkan ini, udah meresahkan masyarakat Indonesia ini. Begitu juga yang lebih dari satu orang itu, ya tentunya mereka yang ada di TKP malam itu ya sampai ini 2 tahun nggak mau terus terang. Mereka itu kalau bisa ya paling ringan nih sama aja itu hukum mati atau seumur hidup aja lah. Rasanya hukum mati berat juga, kasihan juga ya mereka itu yang hanya ikut-ikutan di TKP misalnya kan, ya hukuman seumur hidup aja lah supaya mereka bisa tobat nanti dalam penjara kan. Nah, itu sahabat-sahabat AK. Dia itu dirinya berhura-hura atau ya santai-santai lah gitu kan. Lalu sahabat-sahabat AK, potongan video tersebut sahabat-sahabat AK garis besarnya yang AK ambil adalah kata cerita Danu, tapi dia itu berhura-hura atau santai-santai lah begitu, maksudnya bosnya itu. Ini nggak boleh kalau pandangan analisa AK. Seperti itu bosnya kan begitu. Sebab apa? Karyawan ini pasti tahu kenapa bosnya berhura-hura. Tentunya karyawan ini berprasangka atau tahu bosnya ini ada uang begitu kan. Ya kalau pandangan Aisyah Akad, cerita Danu ini bosnya itu harus bagi-bagilah uang kepada karyawan tersebut atau dari cerita Danu tersebut kepada si cupu atau si karyawan. Keluh kesah cerita Danu ini menceritakan suatu peristiwa, tentunya bagi analisa AK ya ini ya resah saja ini si karyawan ini, yang mana selama hari ini mungkin mereka bersama-sama kan seperti itu menyelesaikan suatu masalah, tiba-tiba seperti itu kan bosnya hura-hura bahkan santai-santai kan seperti itu. Ini kan salah bosnya ini. Kenapa? Ya harusnya bagi-bagilah masalah keuangan kepada si cupu ini, pada karyawan ini. Sebab apa? Sebab pastilah tentunya si karyawan ini tahu si bosnya ini ada uang gitu. Ini kan konteksnya di sana ini. Jadi apa sahabat-sahabat AK? Ini yang harus kita petik dari cerita Danu ini, ya seorang bos itu harusnya bijaksana begitu. Bagi-bagi rezeki supaya apa? Karyawan ini atau cerita Danu ini sahabat-sahabat AK tidak ada keluh kesah sahabat-sahabat AK atas suatu kecelakaan itu yang dikatakan saudara Danu dalam ceritanya itu sahabat-sahabat AK. Ya hanya itu sahabat-sahabat AK. Selanjutnya silakan saja sahabat-sahabat AK datang ke channel Faktuil di bawah deskripsi AK sampai. Ini hanya kita menggambarkan mencoba memahami cerita Danu ini. Sekali lagi, apakah ini cerita nyata gitu, karena Danu kan kita juga nggak bisa bilang jujur dan sebagainya gitu, tapi ya kita juga menganalisanya secara membayangkan saja gitu. Kalau real kecelakaan akan sampaikan cerita peristiwa apa namanya kecelakaan di Nagrek tersebut begitu sahabat-sahabat. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan. Oh ya, selamat Hari Raya Aidil Adha buat kita semua. Nambah ilmu juga gitu. Contoh aja yang simpel. Jadi satu orang itu kategorikan